Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Yuliana Roheni, mahasiswa agribisnis dari kelas A mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dengan NIM 205040407111199. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai metode penyuluhan pertanian secara tidak langsung, mengenai program pertanian pestisida nabati guna menurunkan serangan hama warang pada tanaman padi. Nah, sebelum masuk pada inti bahasan, sebelumnya analisis yang dilakukan berada di Dusun Kalapanunggal, Kecamatan Sinakasi, Kabupaten Ciamis, di mana Dusun Kalapanunggal ini merupakan salah satu dusun yang berada di Kecamatan Sinakasi yang memiliki luas wilayah 30,43 km persegi dengan persentase sebesar 1,24% serta ketinggian yang dimilikinya yaitu 388 meter di atas permukaan laut, serta luas area persawahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sinakasi mencapai 660 hektar. Nah, di Dusun Kalapanunggal sendiri terdapat suatu kelompok tani yang diberi nama Sri Nunggal, di mana kelompok tani ini merupakan sebuah wadah yang ditujukan bagi para petani untuk dapat berkumpul, bekerja sama, bertukar pikiran yang tentunya memiliki kesamaan tujuan, minat, serta motif. Nah, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kelompok tani Sri Nunggal di Dusun Kalapanunggal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan petani akan teknologi modern. Yang kedua, kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang berfluktuatif. Yang ketiga, banyaknya serangan hama yang menyerang pada tanaman padi. Untuk permasalahan pertama yaitu kurangnya pengetahuan petani akan teknologi yang modern, di mana faktor penyebab dari kurangnya pengetahuan petani akan teknologi modern ini disebabkan yang pertama itu karena rendahnya tingkat pendidikan, karena umumnya para petani hanya mengenyam pendidikan sampai tingkatan SMP. Yang kedua, minimnya pelatihan teknologi yang modern. Yang ketiga, banyaknya petani yang berusia lanjut sehingga sulit untuk menerima hal baru. Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang pertama ini yaitu dengan melakukan pelatihan teknologi baru melalui kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada para petani sehingga dapat meningkatkan tingkat kualitas pertaniannya. Untuk permasalahan yang kedua yaitu kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang berfluktuatif, di mana solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu menggunakan pupuk organik sebagai alternatif saat pupuk bersubsidi langka, dan yang kedua, melakukan pengusulan realokasi pupuk dari daerah lain. Jika memang alokasi pupuk dari daerah lain masih kurang serapannya, maka mungkin bisa dialokasikan pada daerah lain yang memang membutuhkan. Nah, untuk permasalahan yang ketiga yaitu banyaknya serangan hama yang menyerang pada tanaman padi. Hama yang paling banyak menyerang pada tanaman padi tersebut yaitu hama warang coklat, di mana ada beberapa penyebab dari terjadinya serangan hama warang tersebut, yaitu kurang memperhatikan jarak tanam, penggunaan pestisida yang tidak bijak, dan penggunaan varietas padi. Nah, untuk solusi yang bisa mengatasi dari permasalahan yang ketiga ini, yaitu memberikan sosialisasi kepada petani mengenai teknik budidaya yang tepat, yang sesuai dengan kegiatan pertanian yang dijalankan. Yang kedua yaitu dengan penggunaan varietas tahan, misalnya Impari 13, Impari 31, dan Impari 33. Selanjutnya dengan penggunaan pestisida alami sehingga serangan hama tersebut dapat teratasi serta dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang lebih maksimal dan tentunya tidak mengakibatkan adanya kegagalan panen. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program penyuluhan pertanian dalam pembuatan pestisida nabati untuk menurunkan serangan hama warna. Nah, sebelumnya pestisida nabati ini merupakan jenis pestisida yang berbahan aktifnya berasal dari bahan alami
yang berasal dari tanaman yang tentunya berkhasiat dan dapat mengendalikan serangan hama juga penyakit yang menyerang pada suatu tanaman budidaya, khususnya yang sekarang dibahas ini pada tanaman padi. Nah, penggunaan pestisida nabati ini mampu mengurangi tingkat ketergantungan dalam penggunaan pestisida kimia. Tentunya pestisida nabati ini juga eh, murah dan mudah untuk dilakukan serta bahan-bahan yang diperlukan pun ada dalam lingkungan sekitar kita. Nah, untuk manfaat dari penggunaan pestisida nabati ini yaitu sebagai pencegah serangga memakan tanaman, kemudian mampu menghambat reproduksi dari serangga, dan yang terakhir yaitu sebagai pengendali dari pertumbuhan atau tumbuhnya jamur pada tanaman, jamur dan juga bakteri pada tanaman. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara pembuatan pestisida nabati yang digunakan untuk menurunkan serangan hama wareng pada tanaman padi. Yang pertama, alatnya itu membutuhkan blender, tumpang ataupun lesung, ember, dan juga jerigen. Untuk bahan yang dibutuhkan ada rimpang jeringau sebanyak 2 ons, daun sirsak sebesar 2 ons, bawang putih sebanyak 10 siung, daun tembakau kering 2 ons, sabun colek 1 sendok makan, dan air 3 liter, di mana 2 liter air dingin dan 2 liternya lagi air mendidih. Nah, untuk bahan-bahannya ini sendiri, tembakau mengandung zat nikotin yang sangat tinggi serta rasanya sangat pahit. Kemudian bau menyengat yang dimiliki oleh bawang putih tentunya tidak disukai oleh beberapa serangga dan juga hama yang menyerang pada tanaman padi. Sementara untuk rimpang jeringau mengandung arosone, kalomenol, kalomen, kalomean, dan metil eugenol, di mana zat-zat tersebut sangat efektif untuk mengendalikan hama wareng. Serta daun sirsak mengandung zat anonain dan resin yang efektif dalam mengendalikan trips dan juga wareng pada tanaman padi. Nah, untuk rimpang jeringau dan daun sirsak merupakan bahan utama dalam pembuatan pestisida nabati ini. Sementara untuk daun tembakau dan bawang putih sebagai bahan penguat tambahan nikotin pada tembakau sangat efektif untuk mengendalikan hama penghisap, baik itu hama jenis kutu-kutuan dan juga hama ulat, terutama pada hama jenis wareng. Sehingga dan bawang putih dengan bau yang sangat menyerang dan juga menyengat itu mampu mengusir serangga dan juga hama yang berada pada tanaman padi. Nah, untuk cara membuatnya itu, yang pertama, haluskan rimpang, daun sirsak, dan juga bawang putih. Yang kedua, rendam tembakau dengan 1 liter air panas dan diamkan selama 1 malam. Yang ketiga, masukkan semua bahan ke dalam ember. Kemudian, masukkan air dingin 2 liter dan sabun colek 1 sendok makan, lalu aduk hingga merata dan diamkan selama 1 malam. Dan yang terakhir, saring dan simpan dalam jerigen. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri bisa dilakukan dengan penyemprotan, yaitu dengan menggunakan 100 ml pestisida per 10 liter air, di mana dosis tersebut bisa disesuaikan, bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kondisi dan juga lahan yang dimiliki oleh para petani. Nah, mungkin sekian program metode atau metode penyuluhan pertanian yang bisa saya lakukan secara tidak langsung atau melalui dengan kanal YouTube. Semoga para petani dapat mengaplikasikan program ini dan tentunya bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan tingkat kualitas pertanian. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.